Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Pramudia Setia, SPD NPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7. Pada kesempatan berbahagia ini, saya akan melakukan wawancara kepada Ibu Kepala UPT SMK Negeri 5 Bulukumba, yaitu beliau Ibu Nur Hayati, SPD NPD. Untuk menggunakan waktu sebaik mungkin, saya akan memulai wawancara ini. Dalam wawancara ini, saya akan membahas tentang modul 3.1 yang mana pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik Bu, kita mulai ya Bu. Di dalam pelaksanaan kegiatan sebagai pemimpin Bu, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama Bu, selama ini Ibu sebagai kepala sekolah, bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih. Tentunya dalam setiap kali kita berinteraksi dengan teman-teman ataupun dengan guru, tentunya tidak terlepas dari kasus-kasus yang ada. Terkait dengan kasus dilema etika maupun bujukan moral, kalau di sini berkaitan dengan itu suatu masalah itu kita harus uji sesuai dengan benar dan benarnya. Artinya kita di sini harus ada regulasinya. Berarti di situ adalah dilema etika. Sedangkan terkait dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan benar maupun lawan dengan salah, itu berarti di dalamnya ada bujukan moral, seperti itu. Oke Bu, saya sudah mendengar penjelasan Ibu. Ada pertanyaan kembali Bu. Selama ini Ibu sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Tentunya dalam suatu pada saat kita mengambil suatu keputusan, itu perlu pertimbangan yang matang, ya. Karena apa? Itu terkait dengan kelangsungan terutama dari institusi yang kita sedang pimpin, ya. Terkait dengan pengambilan keputusan di sini yang benar lawan benar, artinya apa? Ini adalah masalah yang sebetulnya regulasinya ada dan menunjukkan kita harus melakukan hal yang sesuai. Namun di sini pada saat kita mengambil keputusan, tentunya kita berpikir, kita mengambil pandangan bahwa anggaplah kita berada pada posisi orang yang memiliki masalah tersebut. Setelah itu kemudian kita kembalikan, bagaimana kalau pada saat itu posisi saya yang mengalami masalah tersebut. Kemudian kita kembalikan dengan regulasi yang ada. Tentunya kita harus kita harus menjalankan sesuai dengan regulasi. Namun di sini ada tetap yang namanya kebijakan, ya. Nah, kebijakan tersebut diupayakan diambil melalui kegiatan musyawarah, ya. Karena apa? Musyawarah ini adalah hasil dari buah pikiran semua stakeholder yang ada di sekolah. Nah, dari hasil buah pikiran itu nanti tidak ada lagi yang merasa disalahkan, merasa dirugikan. Karena apa? Ini adalah kesepakatan kita bersama, seperti itu. Oh Ibu, tadi Ibu sudah menjelaskan bagaimana cara pengambilan keputusan tersebut, prosedurnya seperti apa. Jadi yang saya mau tanyakan kembali Bu, bagaimanakah langkah-langkah Ibu atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan yang telah Ibu lakukan selama ini, ya, dan biasa dilakukan? Ya. Langkah-langkah ataupun prosedur pada saat saya mengambil kebijakan atau mengambil keputusan adalah yang pertama, kita mengetahui dulu permasalahannya, ya. Kasusnya seperti apa. Kemudian kita meninjau kembali siapa saja yang terlibat. Misalnya di situ ada misalnya kasusnya ini adalah antara kepentingan sekolah dengan rumah tangga.
berarti di dalamnya ada terlibat suami ataupun istri, anak. Begitu juga di sekolah, berarti ada guru, kepala sekolah, dan personil yang ada di sekolah. Kemudian selain itu kita juga mendengar ya dari beberapa pihak terkait dengan fakta-fakta yang ada. Dengan kita mendengar fakta-fakta yang ada, kita itu menjadikan sebagai referensi atau masukan dalam pengambilan keputusan yang kita akan ambil. Ya, setelah itu kita juga berpikir bahwa kalau kita yang mengalami masalah tersebut seperti apa, ya. Jadi kita mendalami masalah tersebut dan kemudian kita bisa mengambil keputusan. Setelah diambil keputusan, kira-kira kita mengkaji kembali, kita melihat hasil dari keputusan yang sudah kita ambil itu hasilnya seperti apa. Oke Bu, tadi Ibu sudah menjelaskan prosedurnya, yang mana prosedurnya itu meninjau kembali, kemudian melihat fakta-fakta di lapangan seperti apa. Nah, seperti dari penjelasan Ibu, ada pertanyaan balik mengenai tentang kelanjutan langkah-langkah yang akan diambil, yaitu hal-hal apa saja yang Ibu Kepala Sekolah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu. Terkait dengan hal yang efektif yang diambil pada saat kita mengeluarkan suatu keputusan adalah yang pertama itu adalah musyawarah. Ya. Musyawarah. Dengan musyawarah apa? Semua dengan hasil musyawarah tersebut itu adalah buah kesepakatan dari semua stakeholder. Kemudian setelah itu tentunya juga kita pernah mengalami pernah mengalami kejadian seperti itu, bahkan ada biasa panutan ya, seorang panutan yang biasa kita jadikan sebagai contoh dalam pengambilan keputusan seperti itu. Ya, oke Bu, tadi Ibu Kapsek sudah menjelaskan bagaimana cara efektif untuk pengambilan keputusan, yaitu saya dengar ada pembahasan mengenai tentang musyawarah itu sendiri. Nah, ada pertanyaan baru mengenai hal ini. Hal-hal apa saja yang Ibu Kepala Sekolah yang selama ini merupakan tantangan, sekali lagi yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Ya, tantangan dalam kasus dilema etika itu artinya benar lawan benar, ya. Artinya kita harus jalankan sesuai regulasi yang ada, tapi tentunya kita juga memiliki kepribadian sosial, ya. Nah, biasa tantangan itulah yang menjadikan kita agak sedikit biasa menjadi lengah pada saat kita kembali berbalik dengan sifat sosial tersebut. Ya. Jadi bagaimana kita hubungan kita dengan yang memiliki kasus tersebut. Ya. Tentunya kita adalah manusia biasa yang saling membutuhkan seperti itu. Yeah. Oke Bu, tadi sudah dibahas telah dipaparkan bagaimana itu menjawab tentang tantangannya Bu. Nah, ada pertanyaan lagi nih Bu mengenai bagaimana Ibu Kepala Sekolah apakah Ibu Kepala Sekolah memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang Ibu jalankan? Ya. Gitu. Terkait dengan pengambilan keputusan, ini kan ada dua ya, yang bersifatnya cepat dan bersifatnya pemikiran sampai jauh ke belakang. Ya. Untuk yang berpikir cepat, kita kembalikan bahwa kita berpikir kembali bagaimana posisi kita pada saat kita posisi yang bermasalah tersebut. Kemudian setelah itu kita tentunya memiliki pengalaman-pengalaman yang
sudah kita lewati terkait dengan bagaimana mengambil keputusan yang pas seperti itu ya. Jadi untuk poin itu berarti keputusannya harus cepat pada saat itu juga. Sedangkan untuk yang memiliki rentang waktu, setidaknya prosesnya itu bisa beberapa lama ya. Bisa kita mulai dengan tadi musyawarah, kemudian kita bisa meminta informasi kepada orang yang lebih memiliki pengalaman, misalnya kepala sekolah ataupun komite seperti itu dalam mengambil keputusan. Ya oke Bu, tadi sudah dijelaskan, tetapi ada satu poin lagi yang belum sempat diulas. Pertanyaan seperti ini Bu, apakah ada sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Ya, terkait dengan jadwal untuk pengambilan keputusan yang harus pada saat itu berarti saat itu juga. Ya. Kemudian untuk pengambilan keputusan yang memang memiliki waktu, rentang waktu, berarti kita bisa salah satu jalannya itu dengan musyawarah. Berarti ada jadwal yang ditentukan seperti itu. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya Bu, adakah seseorang ini Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, terkait dengan kasus dilema etika ini berkaitan dengan peraturan. Tentunya dalam mengambil keputusan itu kita tidak sendiri. Di sekolah kita ini banyak kita libatkan semua ya. Biasanya saya meminta pandangan kepada pengawas sekolah seperti itu, karena biar bagaimanapun pengawas sekolah dia lebih banyak tahu, kemudian bisa juga kita jadikan sebagai bahan sharing terkait dalam pengambilan keputusan. Selain itu bisa juga dengan anggota masyarakat, misalnya komite sekolah seperti itu. Di penggunaan aset ya Bu? Iya, kita libatkan semua aset. Karena apa? Semua aset yang ada itulah menjadi sumber kekuatan kita dalam mengambil suatu keputusan, karena hasil dari keputusan itu akan kembali ke kita semua juga sebagai institusi seperti itu. Oke Bu, ada pertanyaan terakhir Bu, pertanyaan yang kunci lah yang saya tanya. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, pembelajaran apa yang Ibu Kepala Sekolah petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, pengalaman yang menurut saya penting adalah kita libatkan semua aset-aset yang ada di sekolah. Karena apa? Itu semua betul-betul milik kita. Milik kita yang betul-betul merupakan potensi yang ada di sekolah tersebut. Jadi hasil keputusan yang telah diambil dari buah pemikiran semua personil yang ada di sekolah itu merupakan betul-betul keputusan yang paling tertinggi dalam institusi sekolah kita. Oke, terima kasih Bu atas waktu dalam wawancara ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga ini menjadi masukan untuk saya juga dalam belajar. Semoga di lain kesempatan bisa melakukan wawancara kembali. Baik, hari ini saya telah melakukan wawancara bersama Ibu Kepala UPT SMK Negeri 5 Bulukumba. Demikian saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Pramuda Serja SPD MPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bulukumba. Pada pagi hari ini, pada saat yang berbahagia ini, saya akan melakukan wawancara bersama dengan Bapak Syahrum SPDI NPD dari Mis Karama, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba. Untuk menggunakan waktu dengan baik, pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum Pak Kepala Sekolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Pak, saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah.
Di dalam wawancara ini Pak ada 8 pertanyaan yang akan saya sampaikan. Ya. Materi wawancara kita di sini Pak yaitu dilema etika dan rujukan moral. Baik Pak, saya langsung ke pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Bapak Kepala Sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, Masya Allah, tabarakallah, sebuah pertanyaan yang sangat luar biasa mungkin. Ya tentu sebagai seorang pemimpin, ya tentunya di sebuah instansi itu pasti akan beragam kasus yang akan dihadapi. Baik itu kasus yang keduanya benar tetapi saling bertentangan, yang tentu dikenal dengan sebuah dilema etika, maupun kasus yang sebenarnya ada benar dan ada salahnya. Tentu dengan mengidentifikasi kedua kasus ini, tentu saja kita harus lebih memahami dulu kasus apa itu, dan tentu harus lebih berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait atau yang terlibat untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut dapat merupakan dilema etika atau rujukan moral seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Bapak sudah menjelaskan bagaimana Bapak mengidentifikasi antara dilema etika atau rujukan moral. Baik Pak, ada pertanyaan kedua nih Pak. Selama ini bagaimana Bapak Kepala Sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, ya, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk kasus dilema etika, saya tuh mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut dengan menghubungkan faktor atau pihak mana, apakah termasuk kepentingan perorangan atau itu termasuk kepentingan kelompok atau orang banyak, apakah mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, mana yang berdampak untuk saat ini atau seterusnya, seperti itu. Jadi pada intinya kita itu lebih melihat manfaat dan mudarat yang ditimbulkan seperti itu. Oke, Bapak sudah menjelaskan itu. Sekarang ada pertanyaan ketiga Pak. Iya. Dari apa penjelasan Bapak tadi, pemaparan Bapak, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak Kepala Sekolah lakukan selama ini pada kasus-kasus dilema etika seperti itu? Kalau langkah-langkah yang kami lakukan atau prosedur yang biasa saya lakukan, pertama tentu harus memetakan dulu kasus tersebut, berkesesuaiankah dengan job atau unit kerja atau apa. Kemudian yang kedua tentu melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi dengan pihak tersebut atau unit yang melakukan kerja tersebut. Setelah itu tentu meminta pandangan dari unsur-unsur yang terlibat. Kemudian dari pertimbangan ini tentu yang akan menjadi dasar untuk pengambilan keputusan. Oh iya Pak. Tadi Pak Kepses sudah menjelaskan, memaparkan secara detail langkah-langkah dan prosedur yang akan dilakukan. Nah, pertanyaan selanjutnya ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak Kepala Sekolah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan menurut saya yaitu selalu atau senantiasa menjalin dan menjaga keberpihakan melalui kebersamaan dan komunikasi dengan unsur pimpinan, terutama yang dapat memperkaya referensi kita dalam memutuskan kasus dilema etika atau rujukan moral. Oke Pak, tadi Bapak sudah menjelaskan. Ada pertanyaan lanjutan ini Pak. Silakan. Kasus-kasus apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangannya Pak, saya mau tahu, saya mau explore seperti apa.
Kalau berbicara tantangan pada tatarannya itu tentu penyesuaian diri terhadap keputusan yang sudah diambil, yang tidak mungkin bisa memuaskan kedua belah pihak tentunya. Akan tetapi ya kita paling tidak berusaha bisa meminimalisir kekecewaan karena proses pengambilan keputusan sudah dan dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur yang relevan dengan sekolah atau madrasah ini. Jadi kita melibatkan semua stakeholder dan kedua belah pihak. Oke, Bapak sudah menjelaskan tantangannya. Saya mau tanyakan lagi Pak mengenai tentang bagaimana Bapak apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak Kepala Sekolah lakukan saat itu? Kalau terkait dengan tata kelola atau jadwal tertentu, saya rasa tidak ada. Akan tetapi secara substansi dan urgensi sangat diperhatikan di dalam penyelesaian masalah. Karena penyelesaian permasalahan itu semakin cepat maka akan semakin baik dalam rangka menjaga harmonisasi dan lingkungan kerja. Ya. Jadi pada intinya kalau secara terjadwal tidak ada, karena pada intinya kita cuma mempelajari substansinya seperti apa yang dilakukan dan kita gerak cepat. Lebih cepat lebih bagus ya Pak? Ya, lebih cepat, lebih tepat dan cepat. Oke, ada pertanyaan lanjutan Pak Kepsek. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak Kepala Sekolah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi faktor-faktornya Pak, atau seseorang yang mempermudah seperti itu? Kalau faktor-faktor atau seseorang berarti person ya yang mempermudah dalam pengambilan keputusan, tentu secara khusus itu tidak ada, Akan tetapi pelibatan unsur-unsur internal sekolah yaitu tentu pasti mendominasi dan sering dilakukan untuk memperkaya referensi dan informasi tentunya. Oke Pak, sudah dijawab tadi faktor dan siapa saja yang mempermudah. Baik, pertanyaan terakhir Pak, atau pertanyaan kunci ini Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, pembelajaran apa yang Bapak Kepala Sekolah petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika di sekolah? Yang saya petik mungkin yang pertama yaitu harus memahami dulu konteks permasalahan. Itu yang harus, karena kita bisa mengidentifikasi jadi konteksnya seperti apa itu permasalahan. Yang kedua, membangun koordinasi dan komunikasi karena hal itu adalah sangat penting. Oleh karena selain untuk menjaga harmonisasi lingkungan kerja juga memperbanyak referensi. Kemudian yang paling penting adalah menyelesaikan sebuah permasalahan baik itu dilema etika maupun bujukan moral. Saya rasa perlu adanya yaitu pembelajaran dan pendekatan secara edukasi. Pendekatan emosional jauh lebih baik dan penyelesaian masalah dengan cara yang bijak, dan itulah yang menjadi amandemen daripada undang-undang bahwa di dalam memimpin sebuah instansi harus yang dikedepankan adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Jadi seorang pemimpin harus bijak dan adil, arif dan bijaksana. Seperti itu mungkin. Oke, terima kasih Bapak Kepala Sekolah dengan waktunya. Saya melakukan wawancara pada pagi ini.